Hati-hati pentil yang mengeluarkan darah atau nanah, ini ganas. Makanya BH tidak boleh hitam, harus coklat atau putih, supaya kalau keluar cairan ketahuan. Hati-hati pentil yang mendelep, ini tugasnya suami untuk ngodot. Jadi nyonya saya dulu mendelep, begitu pulang kerja tak golek, iya tak odot. Saya tidak ngomong, kalau ngomong tambah stres. Misalkan jeng iki bahaya kanker, oh tambah tidak bisa tidur deh. Kok pulang kerja tak golek, tak odot. Alhamdulillah sudah berhasil. Itu memang harus kerjasama yang baik ya. Bagian ngodot, hati-hati. Jadi nanti ibu kalau merasa gitu ngomong nang bapak, Pak delon Pak mendelep tangga, tolong ngodoten Pak, odoten ya. Slide. Ini yang berat, sudah diambil kemoterapi tidak bisa, slide tembus sampai belakang ya. Slide kelihatan Bang. Slide pemeriksaannya, slide ini mencegah. Makin dini kanker ditemukan, makin besar kemungkinannya akan sembuh. Tapi gejala dini tidak ada. Makanya itu banyaklah bersyukur, memaafkan, menolonglah orang lain. Ya as-shadaqatu daf'ul bala. Sedekah menjauhkan daripada bala. Jadi orang yang ahli sedekah, penyakitnya dibuang sama Allah. Ini ada cerita, teman saya di masjid. Itu sarafnya kejepit. Periksa sana, periksa sini, rumah sakit mana? Operasi. Oke. Pak operasi tak tunggoni nang rumah nang operasi. Wedi aku Pak Agus gak wani. Aku tak ngundek alternatif ae. Apa alternatifnya Pak Agus? Sedekah. Minggu berikutnya, Pak ayo operasi. Enggak Pak Agus, penyakit gue hilang. Apa? Lha ngomongane Pak Agus yuk. Saya sedekah diangkat penyakit. Saya manggil yatim piatu habis 4 juta. Dicabut. Jangan ngeremehkan sedekah. Kalau pensiunan eman sama pensiunnya tidak banyak, dengan senyum berkata yang baik kepada anak cucu itu sedekah. Ngeladeni suami podo pensiune sing ikhlas. Kadang-kadang nggak teh diuncalno ngene. Tanggal 1 sampai 10 pakai gula. Kok tanggal 20 kayak uyah. Itu banyak itu. Slide. Nah ini deteksi dini, slide. Tips sembuh dari kanker, slide. Nah, paliatif ini gunanya meningkatkan kualitas hidup. Slide. Ini contoh, ibu ini seorang guru dengan kanker payudara, tulang belakangnya hancur. Ini egois sekali. Semua dikal. Dosennya dimusuh, dokternya dimusuh, dokter perawat tidak berani. Kayak Pak Agus saya. Ibunya tok yang ini kasih sayang seorang ibu. Saya sekarang sedang merawat banyak anaknya yang sakit, ibunya yang merawat. Ya ini. Suaminya aja lari ke rumah saya. Bagus, saya pengen masuk perkumpulan suami takut istri. Oh, silakan gabung dengan saya. Aku dewi wedi. Ya. Nah, ini akhirnya dibantu saya. Nah, ini ibunya ini dia semangat lagi, ini melok mana ya. Baik. Akhirnya dia bisa kerja lagi ya dengan tulang belakang hancur. Terus dia bilang, Bagus bisa enggak saya dampingi anak saya wisuda. Loh, mati hidupnya seseorang itu bukan dokter, bukan rumah sakit, Tuhan yang punya. Ya ngatur sama Allah, ya kan gitu. Dia diberi kesempatan untuk dampingi anaknya wisuda dengan pakai korset, dia pakai hak 5 cm. Pak Agus saya pakai hak 5 cm. Oh terima kasih sama Allah. Terus dia ngomong ke saya, Pak Agus, kapanpun Tuhan mengambil saya sudah siap. Acceptance. Kalau orang pasrah, orang daya tahan tubuhnya meningkat. Kalau stres, semua daya tahan tubuhnya nurun. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan mikir terlalu berat. Karena mulai banyak penyakit, sarafnya mati semuanya. Tolong ibu-ibu kalau bapak-bapak ada yang mulai terasa geringingan tangannya, padahal tidak ada diabetes. Terus jalannya rodo angel. Itu bebannya berat sudah. Saya kehilangan sahabat saya, dokter spesialis penyakit dalam, meninggal karena sarafnya mati semuanya. Sampai terakhir. Ya, mulai sekarang boleh mikir tapi tidak boleh kepikiran. Dokter banyak, dokter spesialis juga banyak, tapi dokter umum juga banyak. Saya kan termasuk dokter yang nggak umum. Mengurusi orang-orang terminal. Siapa yang mau? Saya ini bagaimana orang itu tidak menderita, bagaimana orang itu semangat lagi, dan bagaimana orang itu siap kalau sewaktu-waktu dipanggil sama Allah. Tidak ada yang mau. Mau ditanya aja. Kalau saya tak jelaskan, Bu, ini obatnya ya, ini sebelum makan, ini setelah makan, Bu harus tertib seperti ini, terus sampai jam-jaman. Bu kalau tidak jelas, ini HP saya. Sampai sekarang ada anak dengan leukemia, ibunya tanya terus kepada saya, tak bimbing terus. Ini habis saya. Tapi apa semua orang mau seperti itu? Belum tentu. Dokter, perawat, ini cara minum obatnya bagaimana? Ya wocon, iku lak ono tulisane, wocon ta. Wong BPJS kok takon ae iki. Dimarahi deh. Orang kenapa mandang BPJS?
Kalau orang yang mandang BPJS itu loh banyak pahala, jaminan surga, barokah. Karena baik belum tentu barokah, tapi kalau barokah pasti baiknya. Orang rawat BPJS mengeluh terus. Nah singkatannya banyak pekerjaan, jasa sedikit. Itu mindsetnya negatif. Mindsetku sudah tak rubah positif. Ini makhluknya Allah. Kata Allah, kalau kamu pengen nyari aku, carilah pada orang-orang miskin, orang-orang yang butuh pertolongan. Makanya kalau ketemu orang minta-minta, itu di sebelahnya ada Allah. Nagih, mana? Bagianku sing dititipno kepada kamu itu mana? Harta yang panjang peroleh dari suami, dari anak, dari siapa, halal, toyib, itu ada sebagian miliknya orang lain. Kalau itu tidak panjenengan keluarkan, tidak disodakoi, Allah nanti yang ngambil. Dan Allah ngambilnya maha dahsyat, maha keras, maha cepat. Kanker, kecelakaan, kecemplung got, ketiban genteng, digigit anjing, iso, kena paku, macem-macem. Tapi begitu panjenengan sedekah, ditahan. Ada orang ditulis takdirnya, kamu kecelakaan ini, tapi dia suka sedekah kepada ketemu orang tua, dikasih terus. Pada waktu itu kecelakaan dia, tapi mek beset. Kecelakaan dia, karena dia sedekah ditahan. Asalnya dia mau kena batu, mau patah tulangnya, mek robek sini dok. Dahsyatnya sedekah. Ada dua dahsyat saat ini, satu istighfar, introspeksi diri, kedua adalah sedekah. Semoga panjenengan semua bisa. Nah, hanya terakhir adalah mudah-mudahan kita tetap aman. Banyak doa dan sedekah. Ada yang lebih penting untuk meningkatkan imun, yang paling dahsyat adalah fulus, duit ya. Selain fasting, puasa itu juga meningkatkan imun, tapi Tenso Plus warna merah itu tekan langsung pikiran hilang kabeh ya. Makanya supaya Tenso Plus warna merah itu ada, ayo kita kerja keras, ayo kita bangkit, ayo kita optimis, ayo kita ekonomi ditingkatkan, apapun yang pasti punya kemampuan. Ini kita lomba lagi, semua stres semuanya. Dan kalau nanti sukses ada rezeki, tambahi sedekahnya terus. Dan tidak usah nunggu kaya. Sedekah itu tidak harus menganggap kaya, kaya itu belum tentu, tapi dengan sedekah calon menjadi orang kaya. Ayo kita bisnis kepada Allah, berumati masjid, yatim piatu, fakir miskin, kemudian lansia tadi. Ojo iman sama Allah, pasti ditambah. More you give, more you get. Makin banyak Anda memberi, makin banyak Anda menerima. Orang yang bermasalah itu karena dia hitung-hitungan sama Allah. Nggak ada pokoknya bisnis sama Allah terus sakit-sakitan, terus nggak sukses, nggak bahagia. Sukses itu bukan hanya duit tok, sehat, putra putri ini keterima di FK Fakultas Kedokteran, keterima di perguruan tinggi yang diinginkan, ITB, IPB, mana yang diinginkan, ya lewat sedekah panjenengan, lewat doanya panjenengan itu. Semoga ujiannya anak-anak kita diberi kelancaran semuanya. Semoga panjenengan ya sehat semuanya. Sing penyakitan diangkat penyakitnya sama Allah. Tetap berobat, kuatkan dengan puasa, ya, sumutasihu, berpuasalah niscaya akan sehat. Orang yang berpuasa berarti berat badannya turun 2-5 kilo. Saya Ramadan yang lalu turun 4,5 kilo. Sampai sekarang saya pertahankan seperti ini. Meskipun wetenge tak rada tak tarik. Nek ngene ya ketok jemblung, ya. Alhamdulillah. Jadi kalau jalan sampai kayak ibu-ibu ini yang mesti ngini, cek ketokane langsing. Di samping ngempet juga, ya. Ya. Semangat ya ibu-ibu ya. Bisa ya. Bangkit lagi bisa, optimis lagi bisa, ngaji lagi bisa. Ustaz, bagaimana kalau baca Al-Quran belum bisa baca panjang pendeknya, belum bisa membaca dengan umumnya? Belajar, wajib belajar. Kata Allah di surah kedua, surah Al-Baqarah ayat ke-121, yaitu orang-orang yang diberikan kitab dan mereka membacanya dengan haqqa tilawatih. Jadi baca Quran itu harus haqqa tilawatih, benar bacaannya, benar tajwidnya, benar panjang pendeknya, benar huruf-hurufnya harus benar. Mereka itulah yang beriman kepada Quran. Barang siapa yang baca Qurannya tidak benar, yang tidak mau belajar baca Quran dengan benar, maka hidupnya akan rugi dunia dan akhirat. Maka mulai sekarang belajar baca Quran yang baik dan benar.
Tidak ada kata terlambat kecuali tanah sudah masuk ke dalam mulut kita atau kita sudah mati, itu baru terlambat. Maka belum ada kata terlambat. Terus saya udah belajar Ustadz, masih terbata-bata. Justru kata Rasulullah SAW, ada dua tipe orang yang baca Quran. Yang pertama mahir baca Quran, maka dia akan dibangkitkan bersama para malaikat yang mulia. Tipe yang kedua orang yang terbata-bata baca Quran, walaupun dia udah belajar, dia udah berusaha, tapi masih salah-salah juga. Tapi dalam proses belajar justru Allah memberikan 2 kali lipat pahalanya dibanding orang yang mahir tadi. Dapat 2 kali lipat lagi karena dia berusaha, karena Allah selalu menghargai usaha dan proses yang kita jalani. Mau hasilnya bisa atau tidak itu urusan nanti, yang penting kau tetap berusaha dan belajar, berproses untuk belajar Quran, insya Allah. Bahwa ada puasa tanggal 13, 14, 15 di pertengahan bulan Hijriah yang disebut apa? Ayamul Bid. Ayamul Bid itu kenapa dilakukan? Memang sudah sunnah, kerjakan saja pahala menanti. Tapi di balik itu Masya Allah, di saat tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah, ibu pandang ke langit. Apa yang terjadi? Bulan Purnama, lunar moon. Di saat itu ibu berpuasa di 3 hari, ketika bulan purnama terjadi gravitasi paling besar, semua akan dibumikan keluar ke tanah, ke bumi, semua racun, semua kotoran apapun akan mudah dikeluarkan melalui sistem pembuangan tubuh, yaitu ekskresi, baik urin, baik keringat, baik pembuangan. Jadi barang siapa yang berpuasa di 13, 14, 15, selain mengikuti sunnah, karena iman, di baliknya ada dampak kesehatan yang Masya Allah. Siapa di sini yang rutin Ayamul Bid? Ada? Sekarang tanggal berapa ini? Udah lewat? Ya. Bulan depan pasang kalender Hijriah yang besar-besar. Dan dilanjutkan tanggal sunnah untuk hijamah. 17 atau 19 atau 21. Dibantu dikeluarkan darah-darah yang tidak fitrah dengan bekam. Ingat pesan Rasulullah, kesembuhan itu ada 3. Berbekam, minum madu, dan kai. Tapi aku melarang umatku untuk melakukan kai. Tapi saya sebagai dokter bedah atau dokter objin masih menggunakan besi panas untuk operasi. Jadi kalau sakit, cari Allah. Mulailah bertobat sebelum berobat. Sholat sunnah, kemudian kita berbekam, kemudian kita minum madu. Insya Allah. Bukankah kita sakit, Allah yang sembuhkan? Mari cari ridho Allah. Kalau Allah jatuh cinta kepada hambanya, mudah bagi Allah untuk menyembuhkan? Mudah. Jadi bukan makanan sehat dulu. Walaupun saya penggiat makanan sehat, benar. Tapi ingat, manusia ini ditopang bukan hanya jasadia. Kita ditopang oleh ruhia. Dan bahkan jasadia dari DNA hanya ditopang 1% saja. 99%-nya non-coding DNA yang sifatnya adalah ruhia.